Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, lebih khusus umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa dengan mentaati peraturan Allah dan bimbingan tuntunan Rasulullah SAW agar puasanya bisa menjadi puasa makbul. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. As-saimun was-saimat rahimakumullah. Kita berbincang-bincang, yaitu judulnya mencari ampunan dan ridha Allah. Biasanya orang berpuasa itu membayangkan betapa besarnya pahala amal yang dilakukan, dan di situ ada malam Lailatul Qadar. Pokoknya semuanya terfokus kepada amal. Dan hati-hati, ada ulama sufi yang namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, beliau dalam hikmah pertamanya, min alamati al-i'timadi alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda berpegang teguh kepada amal menjadi kurangnya harap pada saat tergelincir dalam kesalahan dan dosa. Artinya apa? Orang yang mengandalkan amalnya, berpegang teguh kepada amal, maka dia akan lepas harapannya kepada Allah pada saat dia melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, kita mengharap dalam pelaksanaan ibadah setiap hari, khususnya di bulan Ramadan ini, hanya satu: ampunan dan ridha Allah. Kita hanya mengharap semata-mata kepada Allah. Harapan kita supaya amal kita itu benar-benar menjadi amal yang ikhlas dan tulus, apalagi terutama tentang puasa ini mengajarkan ketulusan. Tidak ada yang bisa melaksanakan ibadah puasa kecuali hanya orang-orang yang tulus. Oleh karena itu, secara sengaja Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu, umat sebelum kamu. Supaya apa? Untuk bertakwa. Artinya apa? Bersandar kepada Allah itu lebih penting daripada bersandar kepada amal. Artinya, ingat sabda Rasulullah, la yadkhula ahadukumul jannata amaluhu. Sama sekali nggak bisa masuk surga di antara kalian hanya karena amalnya. Sampai sahabat kaget, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya, saya juga tidak bisa masuk surga karena amalku. Illa ayyatagamani Allahu bimagfiratihi wa rahmati. Hanya saja Allah mencurahkan ampunan dan rahmat kepadaku. Jadi yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Tapi jangan disalahpahami. Dengan hadis ini, kalau begitu tidak usah beramal. Kontrak hidup kita adalah amal. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga akhir hayatmu. Selama kita masih hidup, terus bekerja, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan usahakan menjadi amal ibadah. Sebab kenapa? Hanya orang yang beramal saja, ya, tentunya amal saleh, diridhoi oleh Allah dan mendapat ampunan. Kesungguhan amal kita di bulan suci Ramadan perlu kita tingkatkan. Tidak ada tujuannya, sandarannya hanya satu, bukan amal itu, tetapi ridho Allah dan ampunan Allah. Kesimpulannya, oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan, innal amala laisa samanan lidukhuli jannah. Amal bukan tiket untuk masuk surga, tetapi amal itu yang dilihat oleh Allah tentunya mudah-mudahan mendapat ampunan dan rahmat Allah. Kuncinya adalah hanya rahmat dan
ampunan Allah yang bisa kita membuat masuk surga. Karena kalau bersandar kepada amal, pada saat berbuat dosa, dia akan lupa. Orang sering mengatakan, si fulan itu rajin beramal, rajin sholat, rajin bersedekah, tapi korupsi. Mending berhenti saja beramal. Nah, itu salah satu ucapan yang salah, karena hidup ini mau disandarkan kepada amal. Padahal hidup kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapat ampunan dan rahmatnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan pertahankan ketulusannya sampai akhir hayat. Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.